أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعني آمين يا الله يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Video kali ini saya ingin membahas di dalam kitab Safinatun Najah, menerangkan bab sunnahnya adus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun utawi iki kesuci sempurna wa sunanuhu lan utawi pira-pira sunnahna iya adus iku sab'ata asyara pitulas atasmiyatu sawiji maca basmalah. Sunnah, apa itu namanya sunnah? Sunnah itu kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau tidak dilaksanakan enggak apa-apa tapi rugi. Kecuali kalau orang itu sakit, misalkan mau melaksanakan sunnah tapi sunnahnya itu terlalu banyak seperti taraweh. Misalkan orang itu terkena alergi, misalkan kipas angin. Kalau kena alergi akan mengakibatkan selalu kembung perutnya. Nah, boleh di rumah jangan berjamaah sama orang-orang, menyendiri aja. Kalau misalkan nggak kuat, ya udah, karena itu uzur, beda lagi. Sunnah itu kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau tidak dilaksanakan nggak apa-apa tapi rugi. Atasnya tuh adus yang sunnah itu ada 17. Yang ke-1 atasnya itu baca basmalah. Sebelum adus itu harus baca basmalah dulu sunnahnya. Baca basmalah. Nah, baca basmalahnya itu dalam hati, karena kenapa di kamar mandi gak boleh baca basmalah, di dalam hati saja. Misalkan kan di kamar mandi tempatnya kotor, tempatnya makhluk gaib yaitu jin, makanya harus kalimat-kalimat Allah itu harus ditempatkan yang suci, seperti masjid, seperti di rumah, supaya jangan di kamar mandi. Kecuali baca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah. Ada ulama yang itu saja yang bisa dibaca, kata ulama. Yang kedua wa ghusl adahi dan ngawasu reged sawaun kana iku pada uga ono opo ghusl ada iku tohiron suci kamani yen kaya mani mafatin lan deko umbel. Lan nukad yang keduanya yaitu membasuh kokotor seperti misalkan habis bersenggama, habis bersetubuh, pergi ke kebun, pergi ke sawah, pasti di sawah kotor. Habis itu kotornya itu sudah kering. Nah, itu harus dibersihkan dulu kotornya. Ya, nggak tahu itu di sawah ada najis atau enggaknya, makanya kita harus dibersihkan dulu. Kotornya seperti apa? Seperti yang suci, kemaniin, seperti air mani, habis bersenggama harus dibersihkan dulu. Zakar atau parji manusia itu harus dibersihkan dulu. Kalau bisa jangan langsung adus, jangan langsung mandi. Ketika mau adus, sebelum adus harus kencing dulu, karena mengeluarkan sisa-sisa air mani di dalam zakar maupun parji. Makanya
harus dikeluarkan dulu dengan air kencing. Wa makhatin, dan ingus yang keluar di dalam hidung harus dibersihkan. Ini suci ya, mani itu suci. Jangan dianggap mani itu tidak suci, karena kalau mani tidak suci, manusia najis. Makanya mani itu suci. Pemakotin, ingus itu suci dan kotor, tapi harus dibersihkan. Nah itu sunnahnya, harus dibersihkan air mani. Terus ini sunnah mendekati wajib ya, sunnah mendekati wajib, karena kalau air mani masih di dalam, sudah adus dijebur misalkan udah mandi adus, mani masih di dalam, kemudian suka ada yang keluar sedikit, nah itu harus mandi lagi. Karena kenapa? Air mani keluar lagi seolah-olah, makanya harus dikeluarin dulu sama air kencing. Maupun yang suci kokotornya itu, seperti mani, seperti ingus, au najisan, atau kokotornya itu seperti yang najis, kawadi, seperti wadi itu yang keluar di dalam dakar, ketika manusia sudah capek, udah lemas, udah bekerja, diiringi sesudah kencing suka keluar air wadi. Wa madhiyin, dan madhi kokotornya, maupun najis wadi maupun najis madhi itu najis, wadi itu najis, beda. Ada mani, ada wadi, ada madhi. Kalau mani sesudah bersenggama keluarnya, wadi itu ketika orang yang sudah lemas, sudah bekerja, itu sudah kencing keluar air wadi. Kalau madhi itu ketika orang yang sudah sedang memikirkan yang aneh-aneh, yang sedang merangsang, nah itu suka mengeluarkan air madhi. Wadi dan madhi itu najis hukumnya, sama saja orang yang sedang kencing. Manusia suci, madi, wadi, kencing najis. Yang najisnya itu kokotornya manusia, bukan manusianya. Karena di sini juga tohiron, mani itu suci. Berarti manusia itu suci. Misalkan ada air mani yang menempel di pakaian. Nah, itu air mani itu suci. Enggak membatalkan wudu. Kalau pakai sholat ya boleh, tapi kotor, harus dibasuh dulu. Wadhalikan utai mengkono sunnatu ghuslu idza kana tatkala apa an-najasatu najis ghairu mughalladhatin, najis mughalladhah. Jadi sunnahnya adus itu selain najis mughalladhah. Sunnahnya adus yang dilaksanakan 17 itu selain najis mughalladhah. Kalau orang yang sudah sedang keadaan junub, belum mandi adus, belum mandi besar, kemudian memegang anjing, beda lagi babnya, di bawah ada keterangannya. Wakana dan ono najasa iku hukmiyatan, najis hukmiyah. Misalkan ada najis hukmiyah au ainiyatan, atau najis ainiyah, lakin tazulu, tetapi ini ngilangkan najis ainiyah bigos latin kalawan awasu wahidatin kang sabaren. Jadi misalkan bukti
Najis itu najis hukmiyah, beda. Najis itu ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Kalau najis hukmiyah, orang yang misalkan najis hukmiyah itu yang tidak terlihat, seperti apa? Air kencing yang sudah kering, tidak terlihat wujudnya. Nah, cara membasuhnya, air kencing itu harus mengalirkan air ke pakaian pakai keran. Makanya hati-hati cara membersihkan najis ya. Sekarang kan zamannya pakai mesin cuci. Hati-hati penggunaan mesin cuci kalau tidak pakai ilmu berbahaya. Makanya harus hati-hati. Seperti misalkan membersihkan air sudah dicuci, misalkan sudah dicuci, diputar-putar pakai mesin cuci. Nah, jangan membersihkannya di dalam mesin cuci, langsung dibanjur oleh air keran, misalkan air selang, masih di sana juga membersihkannya, masih di mesin cuci juga membersihkannya. Nah, jangan seperti itu, tapi harus diangkat dulu, kemudian bawa ke keran, langsung dibersihkan. Karena najisnya masih menempel di mesin cuci, harus diangkat dulu, kemudian sahabat harus membersihkannya di keran, kemudian boleh dikeringkan. Nah, itu caranya kan. Jadi hukmiyah itu yang tidak terlihat. Terus au ainiyah maupun najis ainiyah itu yang terlihat oleh mata. Seperti apa? Seperti kotoran ayam. Kotoran ayam itu terlihat warna hitam, baunya ya begitulah, terasa bau. Itu najis ainiyah. Cara membersihkannya itu seperti tadi, mengalirkan air pakai keran. Cara membersihkannya cukup bigos latin wahidatin, membasuh satu balikan. Ada keterangan lagi, amal ainiyah tuh ada anapon. Amal ainiyah tuh anapon utawi najis ainiyah itu ala bikang lata zulu orang ngilangaken apa najis ainiyah bidari kan mungkin bro. Ghuslatin wahidatin fa ijalatuha, maka utawi ngilangaken najis ainiyah iku qabla gusli dalam sadurunge adus iku syartun dari syarat. Adapun najis ainiyah gak bakal hilang kalau satu balikan ya dibasuh, dan gak akan bisa hilang najis ainiyah kalau sesudah mandi adus. Makanya cara membersihkan najis ainiyah itu harus sebelum adus pak izalatuha. Nah, di sini ada keterangannya pak izalatuha, cara membersihkan, cara menghilangkan ini itu qoblal ghusli, sebelum adus. Syartun ikut dari syarat, yaitu jadi syarat sebelum adus itu harus membersihkan najis ini yang seperti tadi, kokotor, mani, makoti, umbal, madi, wadi. Nah, itu harus dibersihkan dulu. Fala yasihu, maka ora sah ma'a baqaiha indal semasa tetep na ieu ainiyah lihailulatiha, karena arah ngahalangan opo iya ainiyah bainal udwi ing dalam antaranya iya anggota wal mailan banyu, maka tidak sah beserta
Nah, tetapnya najis ainiyah lihailulatiha yang menghalangi najis ainiyah di antara badan anggota manusia dan air. Jadi najis ainiyah itu kalau masih ada najis ainiyah, orang habisnya itu enggak sah karena menghalangi misalkan ada kotoran tanah yang sudah pergi ke kebun yang sudah kering ya, misalkan enggak dibersihkan langsung habis aja, itu enggak boleh langsung habis. Fala yasihhu maka enggak sah hadusnya karena enggak tembus air ke kulit. Kan di atas tadi menerangkan ini sunnah itu bagi yang tidak terkena najis mughaladh. Nah, bagaimana sunnah ini dilaksanakan bagi orang yang terkena najis mughaladh ketika sudah bersetubuh kemudian enggak langsung mandi, langsung pegang anjing, babi, kemudian dijilat dijilat oleh anjing dan babi atau babi. Nah, itu air liur, najis mughaladh. Nah, cara menghilangkannya beda lagi. Wa amal mughaladhatu lan ana utawi najis mughaladh bagus maka utawi maka utawi najis mughaladh biya gaya takribin kawan orang nganggot tanah atau ma'amu atau indah sumatane nganggot tanah qoblas tipa isabai ing dalam sadurunge nyumpona pitu kali layar bang ikut layar bang orang apa gosluha al hadasain hadas. Jadi adapun najis mughaladh maupun maupun selain pakai tanah atau pakai tanah yang saya terangkan di sini mau pakai tanah ya. Misalkan orang sudah bersetubuh enggak langsung mandi, kemudian pegang anjing dijilat. Nah, itu membersihkannya itu jangan langsung membersihkan sunnah dulu, sunnah yang 17 dulu. Najis ainiyah beda lagi itu. Cuman dibasuh satu kali, jangan. Tapi ada lagi babnya. Makanya di sini saya terangkan cara membersihkan jilat, cara membersihkan najis mughaladh bekas jilatan anjing. Pertama, sahabat ambil gayung, kemudian kasih air. Nah, kemudian dialirkan ke tangan sampai 7 kali. Aliran yang pertama maupun aliran yang kedua, mau aliran 3, 4, 5, 6, asalkan jangan ke-7 kalau bisa ya. Kalau bisa jangan ke-7 karena kalau aliran ke-7 dikasih air nanti kotor. Misalkan 7 kali sudah dibasuh oleh air, baru dikasih tanah. Nah, itu nanti kotor. Enggak dibasuh lagi, nanti kotor. Kalau bisa basuhan yang pertama dikasih tanah. Cara membasuhnya. Kemudian boleh melaksanakan sunnah yang 17 ini.
Yang ketiga, wal wudu harus wudu dulu sunahnya. Wasarisu dan tiga kali sunahnya itu tiga kali wudunya tiga kali. Watahlilu lan nyuar lisyari mari rambut. Nyuar itu seperti kayak gini, seperti monyet suka menyuar rambutnya. Nah kayak gitu, seperti ya kurang lebihnya seperti itulah. Harus disuar-suar rambutnya, itu harus suar-suar pakai air ya, pakai air. Kalau zaman sekarang itu suar-suarnya pakai air, kemudian pakai tangan, kemudian dikasih sampo. Wal asabi'i lan piro-piro jeriji bil mai kalau banyu qabla ifadatin ing dalam sadurunge ngaluberakeun banyu. Sebelum yang kelima, sebelum adus itu harus jari itu harus disuar-suar dulu, kemudian jari kaki harus disuar-suar dulu oleh tangan, jangan kaki sama kaki ya susah. Dilmai banyu, air, pakai air, suar-suarnya pakai air. Qabla ifadati itu teh pelaksanaan itu sebelum adus. Wal buda'atu lan kang kaping 6 awitian bisyikil aimani kalawan lebahan tangan, wabil a'la lan kalawan pang dukur-dukurnya badani yesi mutasil. Jadi yang keenam sunahnya adus itu harus mengalirkan air dari badan yang paling atas. Badan yang paling atas yaitu di kanan dulu ya. Yumna aimani harus di kanan dulu, kemudian yang kiri. Nah, di sini baru yang ke-8 yang ke-7 wadalku dan kaping itu ngosok badan, baru digosok-gosok pakai sabun. Kalau zaman dulu nggak pakai sabun, pakai mandinya itu zaman dulu itu pakai apa ya, pakai daun-daunan. Ya ngalamilah anak-anak waktu zaman dulu suka berenang di sungai. Kalau mandi itu nggak pakai sabun, nggak ada sabun, pakai daun-daunan. Daun apa ya? Daun kahitutan. Wa tawajuhu lan kang kaping 8 madhep li kiblati mari kiblat. Wa kaunuhu lan ana ye guslus bimahalin kalawan panggonan la yanalu orang ngenani opo mahal la yanalu orang ngenani hu ing mahal rosasun cek. Jadi yang ke-8 sunahnya harus itu menghadap kiblat, dan jangan sampai tempatnya itu yang pinggir kena ceretan. Makanya harus pelan, sahabat, harus pelan. Ini mau halus jebur, jangan sampai gitu. Nanti yang ke-1 kedengar sama orang, ya malu lah. Lu ngahajakun, cek bahasa Sunda ngahajakun. Niatan ditarikun dua nawai turuf al hadasyil akbari sekalian maka sepeker. Nah, jangan keras-keras, terus pelan, dialirkan dengan pelan. Itu jadi sunnah yang ke-8. Wasutru yang ke-9 menutup
wasutru dan kang kaping sanga pakai aling-aling fil khalwati ing dalam pen. Jadi yang ke-9 itu harus pakai tutup-tutup, seperti samping pakai samping, pakai sarung. Sunnahnya itu kalau gak pakai sarung ya nggak melaksanakan sunnah. Nah, harus pakai baca bismillahirrahmanirrahim, karena di kamar mandi itu kalau nggak pakai bismillahirrahmanirrahim, jin yang ada di kamar mandi bisa melihat. Kalau apalagi dibuka baju misalnya, nggak baca bismillahirrahmanirrahim, maka jin itu melihat. Kalau nggak mau dilihat oleh jin, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-10 waj'al inai lan kang kaping 10 anda diakeun wadah alwasnya kang luas an yaminihi saking tengahnya ieu si wong wal dhaiki la kang sempit an yisarihi saking kencangnya si wong. Jadi hadis itu yang ke-10 harus menyediakan wadah yang luas, kemudian di kanannya itu harus luas ya, di kanannya harus luas, kemudian yang kirinya itu harus sempit menghadap kiblat. Itu yang 10. Yang ke-11 watarkul isti'anati dan kang kaping 11 ninggalakeun minta tulung illa li udrin angin kalawan udur. Jangan minta tulung kecuali udur. Misalkan pangambilkan anu, jangan gitu kecuali udur ya. Misalkan ada tamu di tengah rumah, itu boleh. Wasyahadatani dan kang kaping 12 itu baca syahadat akhire adus. Jadi yang ke-12 baca syahadat ketika sudah adus. Wal madbatatu, kemudian kumur muka yang ke-13 ya kumur wal istinsyaku dan insut air ke dalam hidung. Wahuma dan keduanya itu kekemu lan istinsyak iku sunnatani sunnah karona. Jadi sunnah dua-duanya kumur sama menghisap air ke dalam hidung mustaqilatani kang masing-masing karone werlataini ing dalam saliyane karone ing wudu dalam wudu. Jadi dua-duanya itu sebelum wudu. Beda lagi, dua-duanya itu salian wudu. Wudu itu ada kumur-kumur, ada membasuh hidung. Nah ini beda lagi, harus di sunahnya itu harus di kumur-kumur lagi, kemudian basuh hidung lagi. Wawajibatani dan wajib keduanya inda Abi Hanifah mungguh Imam Hanifah, dan wajib mungguh kata Abi Hanifah wajib kumur-kumur sama menghisap air itu ke hidung wajib, tapi menurut ulama di sini dari sunnah. Wa qaunu yang ke-15 wa qaunu ma'i onone banyu adus iku so'an sasok harus sakulah in kapal yang cukup ya. Wa ta'ahudu lan kang kaping 12
12 17 16 ngurus asima khaini liang cepil, ngurus cepilnya di gini-gini oleh jari. Al-buduni lepat lepit, al-jildani yang ke-18, yang ke-17 lepat lepit ketiak, jildi kulitnya, misalkan ketiaknya harus di gini-gini sela-sela dulu sebelum halus. Sunnah itu ke-17 udel bisa Sunda nama bujal yang di atas, yang di bawah susu ya, yang di bawah dada itu bujal, harus di sela-sela dulu. Apapun yang sempit-sempit harus di sela-sela dulu oleh tangan. Segitu dulu, mudah bermanfaat. Kurang lebihnya benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya dari salahnya itu mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.